Yes. Tepuk semangat. 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 Tepuk tangan semuanya luar biasa. Untuk pertemuan kali ini saya akan membahas tentang ciri struktur teks cerpen. Adapun tujuan pembelajaran yang akan saya sampaikan yaitu ada dua, yaitu peserta didik mampu menentukan ciri struktur teks cerpen melalui kegiatan diskusi dengan tepat. Kemudian yang kedua, peserta didik mampu menyimpulkan kelengkapan dan ketepatan struktur teks cerita pendek melalui kegiatan diskusi disertai bukti dengan logis. Oke anak, Bapak Ibu, untuk hari ini ada yang tidak masuk? Ya, siapa? Masuk semuanya. Ada yang tidak masuk? Teguh kemana? Mantek Bu. Nah, baik, minggu yang lalu saya kan sudah menanyakan gaya belajar kalian ya, dan kita kelompokkan yang setipe. Nanti kalau ini saya campur dengan auditori nanti tidak nyambung kalau diskusi, karena kegiatan kita hari ini adalah berdiskusi. Baik anak-anak, seperti yang saya sampaikan tadi, coba kalian amati dulu tayangan video di depan. Anggap aja kok tayangan gambarnya cantik ya. Kayak saya ya. Terima kasih. Baik, kalau kita amati bersama, pohon itu mulai dari bagian atas sampai bagian bawah itu kan punya bagian sendiri. Oke, kalau diperhatikan yang paling atas itu ada apa? Daun. Oke, bagus. Kemudian yang bawah ada buah. Oke, bagus. Oke, Pak Uda ada apa? Setelah daun ada ranting, boleh. Terus ada apa lagi? Apa lagi? Ke bawah, selain ke bawah ada apa lagi? Ada akar. Nah, mengapa Bu Dewi itu hari ini kok menanyakan gambar pohon? Karena hari ini pembelajaran bawah itu punya nama sendiri. Sama halnya ketika kita membahas tentang struktur cerpen. Oke anak-anak, coba perhatikan. Kok anak-anak itu? Iya cocok. Anak-anak coba perhatikan di depan. Nah, struktur cerpen. Nah, seperti ini. Jadi struktur cerpen itu terdiri atas cerpen. Saya akan membagikan panduan kerja masing-masing kelompok ya. Satu, kemudian ini yang dua, ini untuk kelompok tiga. Dalam bentuk juga dalam bentuk mind map atau peta pikiran. Masih ingat kan bentuk mind map atau peta pikiran bagaimana? Terserah. Bisa kita sudah seringkali belajar seperti buat mind map atau peta konsep. Kemudian untuk kelompok B yang auditori itu bisa dalam bentuk video. Kan kemarin sudah saya minta bawa HP kan ya, silahkan dibuat dalam bentuk video. Kemudian untuk kelompok C nanti dalam bentuk presentasi ya. Jadi untuk kelompok C silahkan dibagi tugas kelompoknya. Nanti siapa yang bertugas sebagai moderator, kemudian siapa yang bertugas sebagai presenter, not tulisnya siapa. Jadi dibagi. Ada pertanyaan sampai di sini? Jenengan semua kok tegang misalnya? Mengenai tugasnya ada yang ditanyakan sampai di sini? Ada yang ditanyakan? Jelas ya? Oke, silakan ya. Untuk kegiatan diskusi ini silakan kalian memanfaatkan ruang kelas ini sebebas mungkin. Mungkin ada yang mau pakai sudut di sana juga boleh sambil duduk-duduk nyaman, atau ada yang memanfaatkan sudut di depan juga boleh sambil duduk-duduk meningkat nyata, tidak apa-apa. Monggo, yang penting kalian itu merasa nyaman. Saya tidak memaksa kalian harus duduk melingkar di kursi itu, tidak. Silakan cari tempat yang membuat kalian itu merasa nyaman. Oke, waktu yang saya berikan untuk berdiskusi 20 menit. Siap. Pre-memory. Untuk giliran maju kelompok, biar adil gimana kalau kalian tahu permainan bom pipa? Silahkan sekarang perwakilan masing-masing kelompok maju mengirimkan satu anggota yang kita bermain bom pipa untuk menentukan urutan presentasinya. Tetap ya, meskipun ini tadi ada yang saya bagi dalam bentuk peta konsep, video dan presentasi, semua tetap menyampaikan di depan dalam bentuk hasil diskusi kelompoknya masing-masing. Saya biasanya seperti itu. Jadi anak-anak ketika di kelas itu ada yang membuat infografis, maka saya akan membawa LCD dan laptop di kelas, anak-anak ayahkan menyampaikan.
Kalau dalam bentuk video biasanya anak-anak itu buatnya dalam bentuk video Canva atau ya video Canva ya kalau selama ini. Kalau kemarin itu teks iklan itu ada yang membuat video iklan secara langsung, iklan non komersial yang mereka membuat video durasi pendek. Ada yang membuat apa kemarin itu bullying. Tetapi saya tidak berani membuat status karena bullyingnya kan termasuk takutnya nanti seperti kejadian yang terjadi di SMP Gonda. Itu anak-anak itu kan buat sebuah video sebetulnya hanya sebuah konten, tetapi ternyata itu diupload dan menjadikan masalah. Nah kemarin anak murid saya itu buat bully, namanya buat video ya Bu ya, iklan bully kan ya seperti harus ada kasus yang mana dia kan istilahnya ada satu anak yang pada posisi dia bully kan gitu, makanya saya kira tidak usah diupload, cukup tugas untuk saya saja. Seperti itu biasanya saya memfasilitasi anak-anak. Ayo maju, perkenalkan dulu bertiga. Itu piye? Gak piye-piye, Pak. Jalankan dulu. Oke, tak apa-apa bully yang seperti Pak Uda belajar dengan saya. Lebih parah. Ini masih penting. Anda gini kesepakatan bertiga sebelum melakukan permainan hobi Pak. Siapa yang belum pernah bermain hobi Pak? Sudah tahu toh bentuk permainannya? Iya, Sudah tahu. gini. Nah, kayaknya boleh tahu. Coba lagi. Coba. Pengen lagi. Ya. Pengen lagi. Ini ya, nanti kesepakatan bertiga dari hasil hobi Pak. Silakan kalian sepakati yang nanti maju presentasi itu yang menang atau yang kalah dulu. Nanti berjalan seperti itu. Sepakati dulu bertiga. Gimana sepakat? Sepakatnya nanti silakan melakukan permainan di bawah. Yuk, warga mulai. Aku menang. Aku logo dari Ya, yang kalah belum kan ya? Kita tidak sampai mendapatkan yang kalah. Ya persis lah. Tapi sumpimpa itu ya. Kalau ada pakai kertas. Iya. Siapa yang kalah? Oke, kalau yang mengamati silakan boleh kalian itu bertanya atau mengemukakan pendapat kalian jika tidak sesuai dengan kelompok pengaji. Seperti biasanya ya. Oke, kita beri tepuk tangan kepada kelompok teguh. Oke, selesai ya presentasinya. Oke. Oke, baik anak-anak, langkah kegiatan kita berikutnya hari ini kita akan menyimpulkan kegiatan pembelajaran kita di hari ini, bahwa hari ini tadi kita sudah belajar tentang apa? cerpen dulu. Tentang cerpen. Apanya cerpen? Struktur. Oke, struktur cerpen itu ada berapa? Ada? Ada 3 kayaknya tadi Bu. Tiga. Oke, apa aja itu udah? Pendahuluan. Pendahuluan. Oke, yang kedua. Isi atau inti. Isi atau inti. Oke, yang Yang ketiga. ketiga penutupnya. Penutup. Oke, baik anak-anak, apakah pendahuluan isi dan penutup? Betul? Tadi kita kelompok sudah diskusi seperti ini ya. Struktur cerpen itu ada orientasi, ingat ya, orientasi, rangkaian peristiwa, komplikasi dan resolusi. Orientasi itu berarti Pengenalan. ya betul, pengenalan, biasanya berisi pengenalan latar kejadian itu terjadi di mana, kemudian tokohnya siapa saja, itu pada orientasi. Kemudian pada struktur yang kedua, rangkaian peristiwa di sini berarti di dalam cerita itu sudah muncul masalah-masalah yang dalam tokoh. Kalau kita semua melihat film kan seperti itu nih, awal itu yang damai dulu, kemudian mulai muncul intrik-intrik atau konflik itu seperti itu. Kemudian komplikasi itu tokoh yang mengalami masalah itu pada puncaknya. Orang perang itu sebenarnya siapa yang kalah itu ada pada bagian komplikasi, puncak masalah. Kemudian resolusi itu berisi penyelesaian, bagian ending, akhir cerita. Akhir ceritanya itu apakah bahagia atau sedih. Kalau para ibu mungkin sekarang itu pecinta drama Korea, drama Cina ya. Saya itu pecinta itu. Oke, sama. Ya, saya pecinta drama Korea dan drama Cina. Baik, untuk tidak terasa kita sudah sampai pada bagian akhir. Baik anak-anak, untuk tugas kelompok selanjutnya di rumah, silakan nanti kalian mencari cerpen dari internet. Kemudian saya beri waktu
2 minggu untuk mengerjakan. Jika nanti kalian ada kesulitan dalam proses mengerjakan tugas itu, bisa diskusi secara langsung menemui saya di ruang guru, atau ketika kita bertemu di kelas atau melalui WA juga tidak apa-apa. Aduh, PR. Iya, tugas juga kan tadi kita sudah belajar. Nah, kemudian untuk mengambil nilainya bagaimana? Untuk mengetahui kalian paham tidaknya tentang materi yang saya sampaikan. Yang mau dibuat dalam bentuk video, PPT, atau mau dibuat dalam bentuk Canva, terserah sesuai dengan gaya belajar yang sudah kembali bagikan. Baik, nah untuk hari ini saya ingin melakukan refleksi sebentar. Kira-kira dari apa yang sudah kita pelajari, ada fakta apa tadi yang kita pelajari? Makanya hari ini kita belajar struktur cerpen, Bu. Oke, bagus Nurul. Sekarang saya kita ada 2 orang yang bisa menyampaikan bagaimana perasaan kalian selama hampir 2 jam ini belajar dengan Bu Memi. Adakah perasaan yang mungkin masih mengajar, yang misalkan Bu Memi kalau ngajar masih seperti ini? Apakah monggo ayo silakan. Yang mungkin ini, kenapa kok selalu ada PR tuh Bu? Sekali-kali 1 minggu ini nggak ada PR bahasa gitu loh Bu. Enak ya. Jadi PR-nya iya, ini perasaan kan. Jadi kalau ada tugas langsung dikerjakan di kelas. Jadi kan nggak ada yang nyontoh di HP, di mana. Lebih sesuai dengan otak dan pikiran kita. Nah, untuk mengukur ketajaman murid sekaligus. Ini kan sudah saya berjelas, waktunya kan sudah habis, ya kan? Nah tadi kan diskusinya berkelompok, 2 jam sudah habis. Kalau misal Bu Memi tambah lagi tugas, berarti saya ambil jam pelajaran yang lain. Tugas PR itu kan saya berikan untuk mengetahui pemahaman lu biar lebih merasuk di hati. Dengan diberi PR sama Bu Memi kan bukannya jangan dianggap beban, dianggap kan itu kerja kelompok, bisa dikerjakan bersama-sama. Dengan temannya waktu jam istirahat atau ketika ada jam pelajaran, waktunya 2 minggu loh, udah 2 minggu itu 14 hari, lama loh itu. Ini saya mau menanyakan bagaimana cara mengajar Bu Memi hari ini. Jika kalian merasa senang, berikan saya tanda cinta seperti ini. Tetapi kalau kalian merasa ada sesuatu yang kurang pas, berikan sebuah kalian dari bawah, oke? Anak-anak, bagaimana cara mengajar Bu Memi hari ini? Apakah kalian senang? Sampai bertemu pada pertemuan berikutnya. Selamat pagi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sini saya tadi juga sangat mengapresiasi Bu Memi sangat, karena dari RPP-nya Itu secara visual ada tayangan video, kemudian yang auditori ada gambar pohon yang full warna itu yang dipadu-padankan untuk membuat struktur teks tadi. Terus kemudian untuk anak-anak yang kinestetik itu menyebutkan strukturnya tadi seperti apa. Kemudian untuk diferensiasi proses, anak-anak sebelum berdiskusi dan menerima pelajaran itu membaca materi dulu. Kemudian yang kedua ada panduan kerjanya dan disebutkan juga sangat bagus. Kemudian ada urutan untuk berdiskusi seperti yang disampaikan, bahwasanya kelihatan natural. Terus Bu Memi mungkin bisa menjadi inspirasi bagi kita. Mungkin sudah tidak hanya 1, 2 kali, 3 kali, tapi sudah beberapa kali, sehingga apa yang kami rasakan ketika beliau di depan itu dapat pencerahan. Mungkin selama ini belum semuanya guru melakukan pembelajaran yang berdiferensiasi, sehingga itu jelas, sintaknya itu juga jelas. Kalau boleh tahu pendekatan pembelajarannya yang jenengan pakai tadi apa, Bu? Kalau itu tidak terlalu pembelajaran itu sampai sebenarnya. Kalau ini kan berarti saya menggunakan metode pembelajaran itu diskusi, jadi itu tetap PJBL Pak itu. Saya tidak pakai OPP model karena individual learning. Mungkin sebelum query ya, karena saya hanya menunjukkan struktur, tetapi di situ kan saya tidak menjelaskan pada anak yang struktur itu kan punya ciri sendiri, tapi mereka harus belajar berdiskusi sendiri kemudian menemukan. Cenderung ke individual learning yang kemudian saya kombinasikan dengan model pembelajaran berdiskusi. Jadi itu untuk diferensiasi
diferensiasi prosesnya lebih jelas Pak ya. Terus kemudian untuk diferensiasi produknya tadi juga sangat jelas, ada yang membuat mind map, peta konsep itu pemikiran, kemudian ada yang bentuk video, kemudian yang terakhir ada presentasi. Terus sampai di akhir pelajaran juga refleksinya menurut kami sangat bagus dan natural. Di situ kita sebagai guru dapat menerima umpan balik. Misalkan tadi dikatakan ketika senang dengan pelajaran saya, itu dikasih respon seperti apa dengan muridnya. Terus seperti murid yang seperti Mas Huda itu mungkin nanti penanganan seperti apa. Jadi ini bisa menginspirasi kami nantinya seperti itu. Oke, mungkin seperti itu Pak. Terima kasih. Pembelajaran berdiferensiasi asik. Menimbulkan atau memunculkan kreativitas pada siswa. Sesuai dengan kemampuan siswa. Menyenangkan. Lebih berpihak pada siswa. Sangat menarik sekali. Sesuai minat belajar anak. Pembelajaran berdiferensiasi berpihak pada siswa. Pembelajaran berdiferensiasi ternyata mudah diterapkan di kelas. Pembelajaran berdiferensiasi pembelajaran yang menarik dan menyenangkan. Pembelajaran berdiferensiasi sangat luar biasa. Pembelajaran berdiferensiasi merupakan pembelajaran yang berdasarkan kebutuhan belajar murid. Pembelajaran berdiferensiasi memberikan perkembangan lebih baik pada siswa. Ternyata saya baru tahu kalau pembelajaran diferensiasi itu sudah kita laksanakan, tapi tidak tahu kalau itu diferensiasi. Pembelajaran berdiferensiasi itu pembelajaran yang sangat